berjumpa lagi dengan saya Mila Septilia. Kali ini saya akan mempersembahkan pembahasan tentang mata kuliah saya, yaitu mata kuliah hubungan industrial yang berjudul perselisihan di dalam hubungan industrial. Nah, tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak dosen Dr. Joko Setiawan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Mari kita bahas teman-teman, semoga bermanfaat. Daftar isi di dalam presentasi ini yaitu pengertian perselisihan, kemudian ada pengertian dari perselisihan hubungan industrial, lalu yang ketiga yaitu undang-undang yang ketiga adalah undang-undang yang mengatur perselisihan di dalam hubungan industrial. Kemudian ada metode atau mekanisme penyelesaian yang ada dalam perselisihan hubungan industrial ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa jenis atau 4 jenis dari perselisihan hubungan industrial ini. Kemudian yang kelima yaitu contoh satu perusahaan yang saya sampaikan di sini, perusahaan yang telah berhasil melakukan mediasi. Nanti kita bahas di topik ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita mulai teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga dilancarkan. Nah, ini adalah pengertian perselisihan. Perselisihan pada umumnya bisa dikatakan sebagai konflik. Adapun arti daripada konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut gitu. Yang selanjutnya ialah perselisihan dalam hubungan industrial. Kita bisa definisikan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruhnya, dan atau serikat pekerja dan buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam satu perusahaan. Lalu selanjutnya di dalam perselisihan hubungan industrial itu ada undang-undang yang mengatur perselisihan tersebut. Yang pertama yang terbaru ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja atau buruh. Kemudian di tahun 2003 ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pun saya sampaikan beberapa mekanisme yang akan dilaksanakan jika ada perselisihan seperti yang kita sampaikan di atas. Yang pertama yaitu mekanisme dengan cara mediasi bipartit. Bipartit artinya perundingan bipartit artinya perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja serikat atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Kemudian yang kedua yaitu perundingan tripartit. Apabila perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit.
Nah, apa itu perundingan tripartit? Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme yang selanjutnya yaitu pengadilan hubungan industrial. Ini adalah choice terakhir atau opsi terakhir yang dilakukan jika kedua mekanisme atau kedua metode yang sudah disebutkan tidak berhasil atau gagal dilakukan, gagal dengan adanya perdamaian. Nah, yang terakhir yaitu mekanisme terakhir pengadilan hubungan industrial. Gugatan ke pengadilan hubungan industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal. Namun, tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase, karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Jadi, arbitrase itu dilakukan setelah melakukan tahap-tahap yang ada di tripartit yang telah disebutkan di mekanisme sebelumnya. Namun saya akan menjelaskan lebih detail lagi setelah di kesempatan yang lain kali ya teman-teman. Berikut adalah 4 jenis perselisihan yang telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Nah, perselisihan hak ini, jenis ini bisa timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran terhadap ketentuan dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Lalu yang kedua yaitu perselisihan kepentingan. Nah, perselisihan ini bisa timbul karena tidak adanya pendapat yang sama mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga yaitu perselisihan PHK. Perselisihan PHK jenis ini adalah perselisihan hubungan industrial yang timbul karena tidak ada sama pendapat tentang bagaimana cara mengakhiri hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi ada pemutusan hubungan kerja sepihak gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan merupakan jenis perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya. Namun terbatas hanya dalam satu perusahaan. Nah, ini bisa timbul disebabkan karena tidak adanya persamaan paham mengenai keanggotaan misalnya pelaksanaan hak serta kewajiban keserikatan pekerjaan tersebut. Di sini saya sampaikan sebuah contoh dari manajemen sebuah perusahaan yang berselisih dengan serikat pekerjanya, yaitu PT Semen Padang. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker berhasil memediasi perselisihan hubungan industrial antara manajemen PT Semen Padang dan serikat pekerjanya. Hasil mediasi ditandai dengan tercapainya 4 poin kesepakatan perjanjian bersama. Di dalam musyawarah tersebut 4 poin yang disampaikan atau kedua belah pihak sepakat. Yang pertama yaitu kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian kerja bersama periode 2022 hingga 2023. Kemudian yang kedua, pihak pertama akan memberikan seragam kerja tahun 2021 pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuan. Nah, poin ketiga, pihak pertama yaitu perusahaan akan menginformasikan kepada pihak kedua hasil evaluasi holding terkait dengan penetapan formulasi dan parameter bonus kinerja tahunan.
dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak PKB ditandatangani. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, pihak pertama akan menginformasikan kepada pihak kedua mengenai pertimbangan tidak adanya penyesuaian kenaikan gaji dan kesejahteraan karyawan tahun 2020 dan 2021. Seperti yang diketahui oleh media bahwa Ketua Umum Serikat Pekerja Semen Padang atau SPSP ini mengatakan bahwa pihaknya siap menggugat manajemen PT Semen Padang sebelum terjadinya kesepakatan. Nah, si SPSP ini siap menggugat ke meja hijau pengadilan hubungan industrial. Hal itu bisa terjadi apabila upaya tripartit kedua perselisihan tidak terjadi penandatanganan itu. Namun beruntungnya penandatanganan tersebut telah dilakukan dan mereka telah menemui titik terangnya setelah dimediasi oleh Kemenaker. Saya ingin menyampaikan bahwa fungsi atau unsur-unsur dari hubungan industrial ini meliputi pemerintah yang mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Kemudian unsur yang kedua yaitu pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Kemudian unsur yang terakhir yaitu pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, mengembangkan lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan atau buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Begitu teman-teman, sebagai penutup terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada presentasi saya kali ini. Kepada Bapak dosen, Bapak Joko Setiawan, terima kasih banyak atas tugasnya. Saya mempelajari hal demi hal yang belum pernah saya ketahui. Kemudian perubahan itu tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Maka kitalah perubahan yang kita cari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.